Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Agnieszka Pinita dari kelas HTN ASIPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait putusan sidang perdata. Di mana putusan sidang perdata ini atau keputusan hakim, eksistensi dari putusan hakim itu sendiri biasanya lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, maka putusan hakim merupakan mahkota, sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan. Eh, ada beberapa doktrina atau pandangan perancangan perundang-undangan mengenai pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan. Yang pertama, menurut Rubini SH dan Khoidir Ali SH merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Lalu, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, memberi batasan putusan hakim dengan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak perkara. Lalu, berdasarkan bab 1 pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang atau RUU, Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di dalam persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Yang terakhir dari Lilik Mulyadi SHMH, ditinjau dari sisi praktek dan teoritis, maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, di mana putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya. Yang ketiga, putusan dibuat dalam bentuk tertulis, di mana persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, lalu dikirim kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Yang keempat, putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Pada hakikatnya, seseorang yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain dan kemudian mengajukan gugatan dengan tujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Nah, alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim. Jadi, sebuah konsep putusan tertulis itu tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan atau yang disebut dengan usprek itu tidak boleh berbeda dengan yang tertulis atau vonis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah diucapkan. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis putusan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat 1 HIR, pasal 196 ayat 1 RBG, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua. Ada putusan yang bukan putusan akhir dan ada putusan akhir. Nah, putusan yang bukan putusan akhir itu ternyata dibagi menjadi beberapa perkara juga.
Itu ada 4. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait apa sih putusan yang bukan putusan akhir. Nah, putusan yang bukan putusan akhir ini lebih common atau lebih umum dikenal dengan istilah putusan sela, putusan antara, susun vonis, putusan sementara, atau interlocutory vonis, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Nah, di dalam hal ini, hakim tidak terikat pada putusan sela yang dijatuhkan. Oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap, serta perkara tersebut belum selesai. Pada dasarnya, putusan sela itu dapat berupa yang pertama, putusan preparator atau preparator vonis, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pengadilan negeri dan sebagainya. Dan yang kedua ada putusan interlokutor atau interlokutor vonis, yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar bersisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya, putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya. Yang ketiga ada putusan provisional, di mana putusan karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh pengadilan negeri, baik sebagai penggugat maupun tergugat, istri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan, dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjukkan rumah di mana istri itu harus tinggal. Hal ini diatur di dalam pasal 202 KUH Perdata, pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lalu, putusan yang bukan putusan terakhir yaitu putusan insidental atau incidental vonis. Merupakan penjatuhan putusan hakim yang berhubungan dengan adanya insiden, di mana menurut LV dikatakan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya, ketika perkara sedang berlangsung, salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara, dan lain sebagainya. Lalu, eh, jenis putusan hakim yang kedua yaitu adalah putusan akhir, atau yang lebih common atau lebih sering didengar dengan ein vonis atau final judgment, yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini juga ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada putusan deklatoir atau deklator vonis, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya, oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seorang ahli waris, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada putusan konstitutif atau konstitutif vonis, di mana putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Yang ketiga, ada putusan kondemnatoir, merupakan putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Lalu yang keempat, ada putusan kontradiktoir, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadapi persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Dan yang terakhir adalah putusan verstek, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap. Lalu yang selanjutnya ada susunan isi keputusan hakim. Apa aja sih yang ada di dalam susunan isi
Keputusan hakim yang pertama tentu ada kepala putusan, nomor register perkara, nama pengadilan yang memutus perkara, identitas para pihak, tentang duduknya perkara, tentang hukumnya, amar putusan atau diktum, lalu adanya tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut, dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, lalu keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan, dan yang terakhir nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Lalu yang terakhir, bagaimana sih kekuatan putusan hakim? Kekuatan putusan hakim itu ada 3. Yang pertama, kekuatan mengikat, di mana putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu. Karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat, eh, di mana sifat mengikat putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk menyebabkan keadaan hukum tertentu. Karena itu, kekuatan pasti dari hukum sudah tetap itu hanya meliputi bagian pernyataan saja. Sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Lalu yang kedua ada kekuatan pembuktian, di mana putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara. Sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan putusan itu, karena putusan hakim itu kan pembentukan hukumnya in correcto, maka peristiwa yang telah ditetapkan dianggap benar sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti sempurna itu berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja. Lalu yang terakhir yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, di mana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam berperkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa. Bila perlu, dapat dibantu dengan alat negara. Syarat bagi putusan yang memperoleh kekuatan ekstutorial adalah kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait putusan perkara sidang perdata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.